Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina min yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Pada episode ini kita bertemu lagi setelah semester ya. Terus kemarin ya, apakah saudara sudah mengerjakan tes semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tidak ada yang tidak kerjakan kan? Sudah pilih, sudah Bapak simpan semuanya. Ada Bapak tonton. Sudah memberi komentar pada video teman-temannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nilai kan? Ya, dengan nilai seobjektif mungkin ya kan? Sejujurnya itu kan. Pada sore ini kita akan lanjutkan materi kita pertemuan yang ke-9 ini enggak? Ya kan, kemudian 8 kan ujian semester, yang ke-9 itu adalah meningkatkan pelanggan, ya kan? Bagaimana meningkatkan pelanggan. Jadi kalau saudara sebagai pemasar atau sebagai pengusaha, intinya saudara harus berusaha untuk meningkatkan nilai pelanggan, kan? Gimana pelanggan Anda puas sehingga pelanggan itu tetap Anda. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya saudara untuk memberi kata pembuka ya, salam keagamaan, pemuka agamaan, dan nama sujud, dan apa yang aku tahu tentang topik hari ini. Oke, silakan dari Lulu Asana. Silakan dari Lulu Asana. Ada? Belum. Lulu Asana belum ya. Udah bisa tahu Bapak Lulu? Belum ya. Dia Fitriani dulu lah, Dia Fitriani dulu. Dia Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan hingga dapat berkumpul di Zoom meeting pada sore hari ini, dan tidak lupa juga kita sertakan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Dia Fitriani dengan NIM 120160082. Tujuan saya memasuki Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan mengikuti diskusi mengenai upaya meningkatkan nilai pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan nama saya Yasmi. Tujuan dari saya memasuki Zoom ini adalah untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sekian, terima kasih. Wardah Qoni'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga materi yang disampaikan hari ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoni'ah, NIM 1206122. Tujuan memasuki Zoom adalah untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi yaitu meningkatkan nilai pelanggan.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katriani, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha syukur, zat yang maha ghafur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 1201626 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya untuk masuk Zoom ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing and Management pada materi Customer Relationship Management atau pengelolaan hubungan pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vera Amalia, Iranda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dari dunia sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Vera Amalia Iranda dengan NIM 126130. Tujuan saya mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini yaitu untuk mengikuti materi upaya meningkatkan nilai pelanggan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devira Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam mata kuliah Islamic Marketing. Perkenalkan, nama saya Devira Anita, NIM 120168086. Tujuan saya masuk ruang Zoom ini untuk mengikuti materi pembelajaran Islamic Marketing yang berjudul Bagaimana Meningkatkan Nilai Pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga berkat beliaulah kita pada zaman sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Susan dengan NIM 120160022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya mengikuti Zoom yaitu untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dalam materi upaya meningkatkan nilai pelanggan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita haturkan kepada Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana telah memberikan kita kesehatan yang sehingga kita dapat mengikuti kelas Islamic Marketing pada hari ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari kelas OKS 3B. Zoom hari ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai Islamic Marketing dan Islamic Marketing. Hanya itu saja, Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini di ruang Zoom meeting ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntunkan kita semua hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Alfi dengan NIM 120161102. Tujuan saya memasuki pada Zoom meeting hari ini yaitu untuk mempelajari Islamic Marketing dengan materi upaya meningkatkan nilai pelanggan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka Variana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Pariana, NIM 120161070. Tujuan saya memasuki Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing tentang materi upaya meningkatkan nilai pelanggan. Oke. Dan Dia Dinda Pradita. Hadir, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang paling pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan taufik hidayahlah kita di sini sama-sama diberi kesehatan. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga salat serta seiring salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, dibawa ke zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Deninda Pradipta dengan NIM 120160006. Tujuan saya memasuki Zoom meeting pada sore hari ini yaitu untuk memenuhi perkuliahan Islamic dan Marketing. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajah Handika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaringannya nih. Alhamdulillah wassalatu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya serta nikmatnya yang begitu besar kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam dan yang tidak lupa juga nikmat kesehatan yang selalu kita rasakan di setiap harinya.
salam aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaringannya ya, enggak mendengar jaringannya memang. Oke lah ya, enggak apa. Husnul Khotimah coba. Husnul Khotimah. Gimana? Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya enggak ada kecelakaan, enggak terganggu ya. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah NIM 1201 6114. Tujuan saya masuk ke Zoom ini yaitu untuk mengikuti mata kuliah Islamic Management dan Marketing dengan materi Customer Relationship Management. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk meningkatkan apa tuh nilai pelanggan tadi itu alatnya itu CRM, kan Customer Relationship Marketing, ya kan? Nah, itu yang bagi pebisnis, bagi pengusaha tentunya Anda harus berusaha untuk meningkatkan nilai pelanggan. Apa tuh nilai kan sudah Anda pelajari, data ketahui kan? Nilai itu manfaat yang diinginkan oleh pelanggan kan? Jadi pelanggan itu membeli manfaat, bukan produk tapi manfaat dari produk itu dibelikan gitu. Nah, nilai itu lebih baik pada pesaing kan. Nah, salah satu cara untuk mengetahui nilai pelanggan itu apa manfaat apa yang diketahui pelanggan itu, Anda sebagai pengusaha itu harus membina hubungan yang baik, ya, kan, dengan pelanggan, harus bisa mengelola. Nah, jadi dikelola tuh ya, maka dikelolalah hubungan pelanggan, maka CRM, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan. Jadi Anda punya database kan, atau pelanggan, sehingga Anda database Anda bisa mengumpulkan pelanggan, bisa tanya apa keluhannya, produknya, apa keunggulan produknya, bagaimana itu. Itulah satu cara alat untuk meningkatkan nilai pelanggan. Oke, Bapak sudah posting artikel tadi Pak udah salah tuh udah, tapi mungkin karena WA Bapak rusak jadi hilang, terhapus kali enggak. Tadi pagi di posting kembali dengan diskusi ya, silakan Anda nomor 1 siapa mau menjawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Fitriani ya, silakan dia. Customer Relationship Management ini sebuah strategi bisnis yang berbasis customer seperti strategi bisnis lainnya. Adapun tujuan dari CRM ini untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Customer Relationship Management menjadi salah satu bentuk aktivitas pemasaran yang juga bertujuan untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimumkan komunikasi. Pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan, di mana perusahaan perlu membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui aktivitas pemasaran. Sekian dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Ya. CRM ini sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya CRM bisa meningkatkan nilai perusahaan, bisa mempertahankan pelanggan yang ada, bisa membantu mengembangkan produk, dan bisa meningkatkan performa customer service. Tanpa adanya CRM ini, bisnis akan sulit untuk berkembang karena CRM inilah yang akan membantu Anda
dalam meningkatkan keuntungan dari sebuah bisnis. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Jadi penting ya CRM ya. Jadi kalau Anda pebisnis itu harus apa? Harus mempunyai CRM yang baik, itu kan? Jadi pelanggan dicatat. Kalau pesan biasanya kalau maka apa saya tuh kalau di perusahaan ada stok kan, sudah kosong ada stok itu dicatat disip oleh perusahaan tuh stok itu kan. Ada nama, ada pelanggan, apa yang pelanggan beli itu dicatat ya. Itu jadi kadang-kadang nanya siapa namanya, nomor WA-nya berapa, kan dicatat semua. Itu sudah sistem yang baik ya. Kenapa Anda bisa menghubungi pelanggan kembali, apa yang ingin, kalau Anda ada produk baru Anda bisa tawarkan kembali kepada pelanggan, yang itu kan kepada pelanggan pada Anda punya produk baru itu. Coba kalau Anda punya perusahaan, Anda tidak punya database pelanggan, gimana Anda memperkenalkannya kan? Dan Anda tidak punya CRM. Nah, itu yang penting ya. Customer relationship apa nih? Management. Sama di rumah tangga juga gitu, harus punya CRM kan? Betul enggak? Harus punya di rumah tangga, orang tua bagaimana mengelola hubungan baik dengan anak kan gitu kan? Kan perlu, ya kan? Orang tua hubungan baik dengan orang tua kan dibina. Nanti orang tua suatu apa keinginan anak, ya kan? Dikomunikasikan. Karena setiap anak itu beda-beda keinginannya kan? Kita catat, nomor satu anak gini keinginannya, mudah gini. Nah, tinggal bagaimana orang tua memenuhi keinginan itu kemampuan orang tua gitu kan. Nah, itu tunggu sumber daya orang tua gimana itu. Jadi di orang tua juga perlu CRM. CRM tidak hanya untuk di perusahaan, tapi untuk di rumah tangga juga bisa kan. Nah, kelola itu. Tidak lantas ingin anak, ya, misalnya anak mau kuliah, jadi harus tahu dengan anak mau kuliah di mana. Bukan karena orang tua kan. Nah, ini bagus kalau yang kuliah dia anak mau kuliah di mana, nah, itu yang penting baik kuliahnya, bagus kuliahnya, silakan dipenuhi keinginan anak itu. Hanya memaksakan keinginan apa waktu anak, ini tidak baik. Kan sama kalau kita dengan pelanggan tidak boleh maksa pelanggan untuk beli ini karena pelanggan tidak suka kan, tidak mau dia. Jadi kita bisa menciptakan nilai yang lebih bagus, yang cocok dengan pelanggan itu kan. Lalu lah tadi CRM tadi itu. Oke. Nomor 2, silakan siapa nomor 2. Apa soalnya dan apa jawabannya? Tadi udah nomor 2-nya, Pak. Hah? Nomor udah tadi ya? Susan Udah, tadi. Pak, tadi, Pak. Oh, biasanya Bapak masih nomor 1. Nomor 3 berarti itu. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Siapa? Satriani nomor 3. Wardah, Pak. Wardah Komiah. Wardah. Silakan Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 yaitu coba baca surah Al-Rod ayat 21 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahshauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambungkan tali persaudaraan, yaitu silaturahim dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab dan buruk, sehingga mengkoreksi diri sendiri sebelum mereka dihisab. Mungkin sekian, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa hubungannya CRM ya ini? Jadi kan kalau tadi ada kata menyambungkan tali silaturahim, kan gitu kan? Ya kan gitu. Nah, itulah. Jadi kan itu ya, ayatnya itu ya kan. Jadi kalau Anda berarti ayat ini kan. Jadi kalau rezeki Anda ingin bertambah, banyak pelanggan kan, betul nggak? Ya, umur dipanjangkan kan gitu kan, harus menyambungkan tali silaturahim kan gitu. Bukan malah memutuskan tali silaturahim, bukan menyambungkan tali silaturahim kan gitu kan, sehingga ada berarti banyak pelanggan, ya kan?
Karena itu bahasa agamanya itu silaturahim, bahasa pemasarannya CRM, gitu kan? Bahasa marketing itu CRM itu kalau bahasa agama itu silaturahim kan? Meningkatkan silaturahim kan itu menghubung apa tuh membina dengan pelanggan kan gitu, ya kan? Ya, kalau anda kan tidak di dalam rumah tangga kan tidak boleh tidak berteguran kan? Negara tidak boleh mengusulkan silaturahim antar pegat. Kalau anda mengusulkan bahaya, kan? Kita akan datang, ya kan gitu. Kalau anda bisa meningkat silaturahim, saling berkunjung, sehingga bisa memahami satu sama lain, kan anda tahu apa keinginan, anda bisa datang pelanggan banyak. Gitu. Bunyi itu CRM itu silaturahim, kan? Kata agamanya silaturahim lah itu. Bahasa pembahasannya CRM. Customer relationship kan hubungan kan? Hubungan pelanggan. Kalau anda hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga bagus kan? Kalau anda hubungan tetangga bagus, kan nanti tetangga ada rezeki, anda dapat dikasih kan rezeki. Kalau tetangga enggak dikasih makanan kan? Karena anda hubungan baik kan? Nah, kenapa? Anda menyambung tali silaturahim gitu. Kalau kita jalan tetangga, ngasih enggak tetangga itu tidak mengasih, gitu kan? Contohnya itu aja. Apalagi anda punya perusahaan bisnis, anda dengan pelanggan dia suka apa tuh berdebat, tidak boleh dengan pelanggan ya. Jadi pelanggan itu berdebat, walaupun pelanggan itu salah, anda dengarkan ya dia ngomong kan, anda tanggapi. Tapi yang diajak berkelahi, yang berdebat, tidak boleh berdebat dengan pelanggan, lari dia nanti. Pantang dia kalau anda berisik, anda jadi pantangan kan, tidak boleh. Senyum, nah, gitu kan. Intinya dulu bisnis itu senyum. Power of smile, ya kan? Ya kan? Betul nggak? Orang kan suka senyumannya kan. Iya. Iyalah, kalau smile itu kan penting tuh kalau kita berbisnis kan. Iya. Nah, coba anda perhatikan kalau anda di bisnis senyum, kalau tidak senyum gimana? Pelanggan takut lah, mampir tuh. Gimana pelanggan mau beli ya Pak? Mau ngutus wajahnya tidak serem ini. Senyum. Anda dengan dosen itu enggak? Soalnya kasangor, tak pernah senyum. Akhirnya kan anda takut dengan dosen kan? Kasangor dosennya, tak pernah senyum. Diberi salam, tidak pernah ini ya, susah kan? Ada dosen gitu ya, tak senyum kan? Senyum kan? Nah, masa pun senang kan? Senang. Takut kan gitu kan? Nah itu. Maka itulah ada the power of smile, kekuatan senyum itu sedekah, ya kan gitu kan. Nah, jadi inti dari CRM itu senyumnya tuh, ya kan. Kalau anda senyum tuh dengan pelanggan, tapi jangan senyum buat-buat, ya kan. Senyum itu yang dari dalam hati yang dalam kan, tulus, gitu. Ada senyum buat-buat, ada ya terpaksa itu, senyum terpaksa. Gimana tuh Pak senyum terpaksa Pak? Tahu lah, sudah memberagakan susah. Terpaksa adalah kan senyum terpaksa. Ada senyum terpaksa kan, senyum terpaksa kan, anda suka tapi saya senyum gitu, ada tuh senyum tak ikhlas tuh kan, itu ikhlas, tulus kan, kadar ya. Lain kalau kita senyum tulus tuh lain punya makna kan, jadi bohong itu senyum ikhlas tuh. Teman tuh juga yang gitu. Jadi antar teman tuh harus bersilaturahmi, jangan pula muncul tasrahim kan, tidak berteguran, tidak boleh. Ini sering berteguran, pernah tidak berteguran antar kawan nih? Tak pernah Pak. Hah? Pernah? Tidak berteguran? Tidak pernah lah, enggak? Tak pernah. Masa tidak berteguran? Kan tidak boleh 3 hari kan? Pernah berkelahi tidak? Tidak boleh kan? Kalau saling sapa kan? Ajar itu. Seperti anda bisnis kan? Nah, diingat tuh CRM itu ya silaturahim. Kalau dengan pelanggannya membina pelanggan itu lah silaturahim kan, membina pelanggan. Kalau dengan keluarga saling mengunjungi kan, itu dengan keluarga kan. Kalau dengan pelanggan bukan ada mengunjungi pelanggan, bukan. Ada tuh punya database pelanggan ya kan, ada catat nomor pelanggannya, WA-nya. Kalau ada perubahan karena itu tentu apa tuh membina pelanggan. Nah, kalau dasarnya surat proper itu kan, surat proper kan yang kata menyambungkan tali silaturahim. Kan kalau musuh tidak boleh kan, dosa kan. Oke, ada mau tanyakan silakan. Pak, boleh jawab nomor lain enggak, Pak? Oh, boleh silakan, mau jawab silakan. Nomor berapa? Nomor 9. Silakan nomor 9. Dapat boleh yang nomor 9 boleh, nomor 4 boleh, enggak mesti urutan. Silakan.
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi. Sebutkan dan jelaskan apa saja dimensi Customer Management System. Jadi dimensi CRM itu ada 4. Yang pertama, identifikasi pelanggan atau Customer Identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai dengan diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Dan yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri, supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengembangkan pelanggan atau customer development. Bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa bentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Itu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tuh. Jadi pertama dasarkan identifikasi pelanggan. Itu apa? Jadi pelanggan harus punya database pelanggan kan gitu. Harus punya database pelanggan, dicatat semua. Dia pelanggan yang datang ke Anda itu catat. Nah, itu namanya itu ya untuk mengidentifikasi ya apa pekerjaannya, berapa usianya kan, berapa penghasilan kan yang ditanya itu database namanya kan. Nanti Anda dengan database Anda bisa tahu apa keinginannya kan, gitu kan. Nanti Anda bisa mendesain produk yang menarik bagi pelanggan. Tapi bisa mendesain produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan kan. Tapi customer attraction, sehingga pelanggan itu tertarik untuk membeli produk Anda. Karena Anda sudah punya database kan, Anda data apa masukan pelanggan, Anda data apa keinginan pelanggan. Anda berarti bisa menciptakan, mendesain produk yang menarik, yang bernilai sesuai dengan keinginan pelanggan. Itu namanya customer attraction kan gitu. Nah, itu dipertahankan pelanggan itu. Retentionnya, karena mempertahankan pelanggan itu sulit ya, jauh lebih sulit pelanggan. Memperoleh pelanggan itu mudah, tapi jauh lebih sulit mempertahankannya. Kalau satu orang kecewa itu akan satu orang kecewa itu akan menyebarkan ke 10 orang pelanggan lainnya, gitu kan? Ada juga satu orang pelanggan kecewa akan menyebabkan 100 pelanggan itu kecewa. Bahaya itu kan? Menyebar dia. Yang pelanggan kecewa itu dia akan menyebarkan kepada orang lain. Ada 10 orang, ada 100 orang, nah, gitu kan? Kata satu orang pelanggan kecewa 10 orang yang nanti disebarkan berita buruk kepada orang lain kan? Kalau 3 pelanggan berapa? 30 orang kan? Nah, kan kalau 3 pelanggan kecewa berarti 30 orang itu nanti diberitahu tuh, oh dia itu enggak bagus pelayanannya gini ya, gitu kan? Diberitahu 10 orang itu. Nah, maka mulut itu jahat kan? Nah, susah mulutnya enggak. Dia orang kan masuk neraka kan karena mulut kan? Betul. Nah, ya mulut itu harus jaga. Makanya kita berbicara hati-hati. Kemudian kita juga dengan pelanggan juga hati-hati berbicara dengan pelanggan gitu kan, lembut kan, sehingga pelanggan tidak kecewa. Kalau tidak apa-apa pelanggan gitu kan. Nah, yang kita berlaku kasar, kita tetap berlaku dengan baik. Nah, karena habis dipertahankan, kita kembangkan tuh. Kalau bisa tuh pelanggan tuh ngajak orang lain kan, betul nggak? Ya Pak, betul Pak. Itu dikembangkan kan. Nah, misalnya Anda makan restoran A, enak kan, bagus pelayanannya. Nanti ada ngajak kawan Anda kan, gitu kan, makan sana enak gitu kan. Nah itu pengembangan pelanggan. Nah itu ya, itu akan terjadi apabila perusahaan itu punya database pelanggan, gitu kan. Awalnya gitu, customer identification-nya bagus, ya kan. Nanti Anda bisa terapkan nih kalau jadi pengusaha, karena walaupun Anda akuntansi, Anda jadi pengusaha nanti, ya, berbisnis kan. Anda buka konsultan akuntan kan, gitu kan. Dia ada pelanggan, Anda memperoleh pelanggan yang baik kan, semua pelanggan yang Anda tuh yang Anda catat namanya, nomor WA-nya, nah kayak gitu kan, Anda tanyakan bagaimana produknya, ada keluhan Anda, itu kan, ya gitu kan, Anda pernah ada di WA oleh IAIN tentang apa pelayanan dosen gimana gitu, pernah ada tanya? Nah, pernah ada dikasih? Nah Pak. Nah itu salah satu cara kan. Nah, karena kenapa bisa? Karena IAIN punya database pelanggan kan, punya nama mahasiswa, punya WA kan.
pakai Google Form gitu kan. Nah, itulah gunanya, itulah customer relationship namanya kan, hubungan baik kan. Apa keluarnya, bagaimana dosen mengajar, gitu kan? Bagaimana ya, nanti kan tak pendapat kan mahasiswa kan, betul enggak? Tak pendapat tuh semester tuh, bagaimana dengan dosen ini, pengajar gimana, bagus atau tidak, senang atau tidak kan? Ya. Itu caranya, itulah perusahaan itu menilai. Nah, kalau misalnya nanti tidak bagus, nanti pihak akan membuat dosennya gitu kan, gini-gini, masa segini-gini, masa gini gitu kan. Ya, itu caranya. Kamu kan nanti Anda punya usaha gitu lah, harus gitulah gitu kan. Tanya Bapak ada mau di WA oleh Toyota, Bapak apa nih? Kemarin servis mobil di sana. Servis, hari dihubungi gimana Pak? Ada kendala. Nah, itu namanya CRM, itu tetap punya CRM yang baik. Tahu dihubungi itu konsumen kan? Bagaimana Pak? Sudah di servis mobilnya, masih ada kendala. Nah, kalau ada kendala saya datang kembali. Nah, gitu kan? Dengan tidak bayar lagi gitu kan, karena udah servis kemarin gitu kan. Nah, itu caranya. Jangan udah servis tidak ditanya lagi itu. Pernah enggak misalnya dulu Bapak pernah beli susu ya enggak? Udah susu untuk anak misalnya. Itu ditanya lagi bagaimana Pak susunya Pak? Bagus enggak anak gitu kan? Karena dia ngapa bisa nelpon Bapak? Karena dia punya CRM, punya customer management yang baik kan? Dicatat nama Bapak siapa, nama ibu Bapak siapa, nama WA-nya gimana kan? Itu kan bagus. Nah, bagaimana susunya cocok enggak kan? Ada cocok gimana? Itu kan untuk talking pelanggan gimana keinginan. Gitu. Itu bagi polisi tidak mudah, banyak harus pakai ilmu kan. Dan dalam Quran itu banyak tip-tipnya kan. Bagaimana cara berbisnis kan menurut Al-Quran kan banyak kan. Cuma kadang kita belum mengkaji kan isi Al-Quran ini enggak. Nah, kita tidak arti, belum belajar arti Al-Quran secara utuh kan. Kalau kita gali Al-Quran tuh banyak tuh bagaimana berbisnis Islam kan. Nah, dengan pelanggan gimana kan, sedekah itu satu cara tip untuk bisnis kan. Kalau kita mau maju banyak pelanggan harus banyak sedekah kan, tips tuh namanya. Itu tips namanya. Memang cara matematika aspek kita berkurang, tapi tidak berkurang kan. Kita ngasih orang misalnya, katakan Anda berbisnis, tapi Jumat Anda gratis makannya, ngasih orang makan, atau Anda ngasih orang makan pakai miskin kan, hari Jumat, ke restoran itu nanti makin banyak bertambah tuh pelanggannya tuh, karena Anda sedekah kan gitu kan. Nah, gitu. Nah, senyum itu kan dari Quran semuanya. Satu rahim kan, CRM kan banyak. Jadi itu Islam, itu bahasa agamanya kan. Kalau bahasa marketing dianggapnya ke situ gitu ya kan. Nilai kan, nilai itu apa nilai? Ini kan manfaat gitu. Nah, itu ya. Ada yang mau tanya silakan. Ada mau tanya kan? Mau tanya kalau Anda jadi pengusaha berhasil jangan lupakan Bapak. Sama Anda dari pengusaha yang berhasil kan? Ica jadi pengusaha yang berhasil. Ica dari bawah jadi pengusaha yang berhasil. Jangan lupa Bapak gitu kan. Yang ngajak pemasaran kan? Ya kan? Ya Cak ya. Ica dan Bapak buka rumah makan. Jadi pengusaha yang sukses kan? Punya karyawan, semua karya diumrohkan. Wah, kan mantap kan? Amin. Itu ada ya pengusaha sukses itu semua kan diumrohkan. Bukan makin berkurang hartanya, makin bertambah kan? Ya kan bertambah, bukan berkurang. Justru makin bertambah kan? Gitu. Jadi nggak ada orang kalau kita apa tuh sedekah tuh mengurangi harta, nggak ada kan? Makin bertambah gitu kan? Oke, nomor berapa lagi? Silakan, saya mau jawab. Oke, Pak. Silakan. Ya Ninda dulu ya, Dinda Pradipta dulu. Silakan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dininda Pradipta. Jadi di sini saya akan menjawab nomor 8, Pak. Silakan, nomor 8. CRM ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan yang ada untuk meningkatkan revenue bisnis. CRM bisa dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sebuah informasi lengkap tentang pelanggan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui sales dalam bentuk upselling dan juga cross-selling, sehingga mampu meningkatkan keuntungan dengan melakukan identifikasi dan mempertahankan pelangganan loyal. Tujuan lain yang didapatkan dari CRM adalah penggunaan informasi yang terintegrasi untuk melahirkan layanan yang memuaskan pelanggan dengan memanfaatkan informasi yang juga didapatkan dari pelanggan.
CRM juga bertujuan untuk menghasilkan sebuah konsisten dalam produser dan juga proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Begitu saya Pak, terima kasih. Betul, itu betul ya, jawabnya udah bagus tuh. Itu CRM kan, ini CRM, tapi ini teori enggak. Ini praktiknya agak sulit enggak? Betul enggak? Nah, kalau di firm besar tuh harus ada software-nya tuh, harus ada apa yang ada software ya. Pakai software dia dan ada canggih itu pakai alat tuh. Jadi semua pelanggan udah masuk semuanya kan. Ya, tekan komputer hubung pelanggan kan gitu kan. Malah maka di apa tuh di itu ada grup WA, WhatsApp kan. Kemudian silakan Anda gabungan ini. Kan WhatsApp kan saling komunikasi kan, atau Anda buat satu website khusus untuk ke pelanggan sehingga bisa berdiskusi kan. Yang tapi kalau perusahaan kecil tidak mungkin kayak UKM kan sebelum kan. Nah, itu yang sederhana aja CRM-nya gitu kan. Manual gitu kan. Penting Anda kalau dengan pelanggan itu lemah lembut itu juga kan. Kan lemah lembut sehingga Anda dengan ada hubungan baik itu sudah silaturahim kan. Itu yang termudah tuh gitu kan. Itu kan enggak mungkin kayak perusahaan besar enggak. Tapi kan udah pakai WhatsApp tuh ya. Anda kan sekarang rata-rata kayak WhatsApp bukan bisa turahim dengan dosen kan, berkomunikasi kan udah silaturahim kan, betul nggak? Orang Indonesia itu udah masuk WhatsApp grup, beda itu betul ya. Tadi jawabannya udah bagus ya. Itulah tujuannya kan. Nanti ingat kalau Anda buka bisnis lah ya, harus silaturahim, kan? Intinya itu. Jadi kalau Anda nanti kalau mau habis tamat tuh jangan mau apa kerja pemerintah, karena pemerintah itu kan sedikit lapangan kerja kan. Anda kreatif, buka usaha, ya kan, buka usaha dan bermanfaat bagi orang lain kan, bukan mencari kerja, tidak ada pekerjaan dan nganggur, jangan. Saya kira sambil itu Anda juga ini usaha gitu. Ya. Sekarang juga Anda bisa buka usaha online kan. Anda punya apa, bakat Anda apa, talenta Anda apa, Anda pikirkan. Nah, dengan online itulah Anda bisa berbisnis kan, berjualan kan. Nah, banyak di Facebook tuh ada postingnya kue-kue kan. Nah, banyak posting kue, itu kan jualan semuanya tuh. Kalau mau beli silakan pesan kan. Nah, saya kata pesan berminat, gitu kan? Ya itu bagus tuh. Anda cewek-cewek ini kan bisa buat kue kan, atau makanan, lauk pauk kan, Anda posting lauk pauknya, Anda buat video, wah enak rasanya, udah iklan kan, nanti ada konsumen yang dekat Anda kan mau pesan kan bisa chatting gitu kan, nah, itu caranya harus kreatif. Malah itu lebih besar penghasilan pada pegawai kan, kalau enggak. Kalau Anda sukses bisa besar dari pegawai kan, jadi kalau pegawai itu mana pernah kaya, kan banyak utang itu gitu kan. Kalau pebisnis kan banyak uang kaya kan. Kalau pegawai itu rata-rata banyak kredit kan. Orang tua ada, kalau pegawai coba orang tua Anda kredit gitu. Kalau pebisnis itu kan banyak uang. Satu hari katakan 10 juta dapat, per bulan berapa kan? Kan bisnis kan. Itu. Saya mau bisnis, buka kafe, Anda jual apa Anda buka toko jahitan, yang mesin jahit kan. Ya kan? Anda punya database pelanggan, nama yang pelanggan saya siapa, catat namanya, gitu kan? Nanti hubungi gimana Bu? Ada mau jahitan di sini dah, gitu kan? Ada jahitan dah, kan dihubungi apa kan? Ingatkan tuh pelanggan itu database guna CRM tuh database kan? Saling satu rahim memang. Kalau ada pemasar tidak bersatu rahim dengan pelanggan memang sulit kan? Satu rahim kan gitu. Rajinnya apa, kan gitu kan? Selamat pagi, Pak Ibu, saudara, itu siapa tuh, pelanggan disapa-sapa, apa di grupnya kan, bagus tuh, ya kan. Oke, ada apa lagi mau jawab, silakan. Saya Pak. Silakan, Ica ya. Nomor 6 Pak. Nah, nomor 6. Kenapa milih nomor 6, Cak? Karena kita perlu juga Pak gitu, perlu tahu gitu tentang ayat ini. Bukan ke-6-nya, karena ke-6-nya bukan ya. Ke-6-nya bukan. Yalah, silakan jawab. Nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya. Ini karena nomor 6 ini. Jaringannya kacau.
Kalau nomor 7 mungkin jadi enggak kacauin, enggak ngundang memilih. Baca jaringannya ke Cak. Oke, nomor 6 kita tunda dulu ya. Yang lain dulu nomor berapa dulu? Gimana, Cak? Yang lain gimana? Yang lain sudah dengan Bapak ada? Masih sudah dengan Bapak? Masih, Pak. Nah, yang lain. Ica nomor 6 dengan nomor 6 kita tunda nomor 6 Ica. Enggak, silakan yang lain. Siapa menjawab? Kadang Bapak hilang, Pak. Hah? Kadang suara Bapak hilang. Kayak berarti sana jaringannya yang ya, jaringan sana udah bagus, makin hilang. Iyalah. Nah, siapa lagi mau jawab? Pak, saya Pak nomor 10. Nah, silakan Nuriati ya. Wardah, Pak. Wardah, silakan Wardah. Wardah Konia. Jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Fungsi CRM. Nomor 10 ya. Menurut Tunggal, manfaat Customer Relationship Management yaitu yang pertama yaitu mendorong loyalitas. Hilang suaranya. Suara Wardah tidak kedengaran. Oh ya hilang kan. Itu jaringan. Kenapa? Jaringan. Kadang-kadang suara Bapak juga hilang kan. Jaringan. Karena Udah kedengaran kok, Pak? Hah? Tidak kedengaran. Hilang. Tidak kedengaran. Wardani, nama Wardani kan suara kan produk perusahaan kan Wardah kan? Enggak Wardah? Iya kan? Enggak, Pak. Ayolah produk Wardah ada kan? Apa? Kalau Wardah tuh perusahaan apa tuh? Menjual apa? Kosmetik, Pak. Hah? Kosmetik, Pak. Kosmetik kan ya. Kenapa kan? Mungkin orang tuanya terinspirasi dengan perusahaan Wardah, jadi namanya Wardah gitu ya. Hah? Atau gimana? Kenapa bisa Wardah Konia itu apa? Dari mana asalnya tuh? Nggak tahu, Pak. Udah tanya. Udah tanya betul. Apa namanya Wardah gitu kan? Kalau Wardah tuh di pemasaran tuh perusahaan kosmetik kan banyak itu Wardah kan. Terkenal tuh ya, Wardah tuh kenal tuh. Banyak wanita, banyak apa pria menggunakan produk Wardah kan. Ada kata murah lah, katanya bagus lah gitu kan. Jadi wawancara tuh bagus kan. Apa tuh bernilai kan. Ini banyak menggunakan produk Wardah dan adik juga iklannya gitu kan. Ya, tapi fungsi udah benar lah, jawabnya benar. Bapak ada ya udah benar fungsi. Itu fungsi itu udah sering didiskusikan kan. Intinya itu bagaimana banyak mencari dapat menambah pelanggan nah itu ya supaya loyal kepada kita gitu. Intinya itu malah itu CRM kan. Kenapa Anda harus bersatu rahim itu apa? Coba mau tanya, kenapa Anda harus bersatu dengan keluarga itu apa tujuannya tuh? Apa fungsinya tuh? Kan kan? Siapa yang menjawab? Mau berapa? Silakan. Pak, boleh bertanya enggak, Pak? Boleh, silakan. Ada larangan bertanya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dininda Pradipta, Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan ada di 4 dimensi itu kan, Pak. Cara CRM itu kan, Pak. Yang ada yang paling akhir tidak salah mempertahankan pelanggan, salah saya, Pak. Mengembangkan pelanggan. Dia tadi mengembangkan. Oh iya, Pak. Tiga mempertahankan. Ya, Pak. Yang ingin saya tanyakan tuh, Pak, untuk misalnya kan, Pak, kita jualan nih, Pak. Jadi untuk mempertahankan jualan kita nih, contohnya kita jualan makanan, Pak. Jadi biar orang nggak bosan nih untuk mempertahankan pelanggan nih, cara kita sebagai penjual nih, Pak. Gimana lah, Pak, biar pelanggan kita nih nggak lari gitu, Pak. Apakah kita nih harus jualannya nih harus beda-beda atau gimana gitu, Pak? Nah, pertama kan ini kan perusahaan kecil atau perusahaan besar nih? Perusahaan kecil atau perusahaan besar? Dulu nih, Anda punya perusahaan besar atau kecil? Restoran kecil, apa restoran masih kecil atau besar restorannya? Perusahaan besar lah ibarat, Pak. Kayak misalnya Geprek yang terbesar di Pontianak, contohnya gitu lah, Pak. Atau biasa-biasa boleh lain ya? Ayolah. Ya, Pak. Gitu. Anda kan, tapi kan harus punya dulu itu, punya apa? Punya database pelanggan kan gitu. Harus survei gitu kan. Nah, itu dulu database pelanggan kan. Perusahaan besar itu pasti ada pelanggannya siapa. Misalnya yang pada restoran Anda itu Anda catat kan. Kan ada stoknya kan. Nama siapa kan. Nanti setelah itu Anda tanya gitu kan. Survei dulu kan apa keinginannya.
Ya kalau restoran kan nggak bisa jual satu macam ya, nggak bisa beda-beda. Tetap Anda jual banyak macam-macam menu kan? Betul nggak? Banyak macam menu. Misalnya ayam juga macam-macam ayam. Ayam ini ayamnya nih ayam ya kita baca ayam ya. Ayam goreng bagi ayam bakar kan? Bagi Ayam geprek. geprek bagi rica-rica kan? Bagi Yang mencari. ayam rica-rica ya. Ada. Nah, bagi ayam itu ayam banyak ayam semur kan? Ayam Kecap. ayam pop. Nah, ayam pop banyak macam kan? Nah, kan ini banyak macam tuh. Chicken. Ah, itu banyak bang. Itu dalam rangka untuk memenuhi keinginan konsumen kan. Konsumen kan banyak macam ragam kemauannya kan. Nah, kalau ada cuma ayam goreng ya, tidak laku lah. Cuma kalau ini cuma jual ayam goreng ya. Kalau ada restoran lain banyak macam ayam. Milih mana pelanggan? Coba. Yang banyak. Yang banyak. Pilih yang banyak. Yang banyak macam ragam kan. Kalau dia cuma jual ayam goreng ya, semua ayam goreng ya. Yang lain sana pesaingnya banyak ayamnya banyak macam. Ayamnya tuh ayam kan. Belum lagi bebeknya, orang kayak bebek kan. Belum lagi pakai ikannya tuh. Nah, minumannya kan. Coba kalau jadi gitu pertama itu jadi menu aspek ini produk bernilai lah enggak. Jadi sini Dinda tuh pilih juru masak yang bagus, juru masak yang penting nih, juru masak pertama kan, yang ahli dalam bidangnya kan. Kalau mungkin juru masak yang tidak pandai masak gimana? Bahan bakunya bagus tapi tidak pandai masak. Nah, kalau ini nasi tidak bagus, tidak enak kan? Jadi konsumen kan membeli rasa, bukan makan rasanya ya kan? Nah, untuk rasakan harus pilih juru masak yang bagus kan, yang enak kan? Nah, tapi produknya bervariasi dan satu macamnya pas pelayanan sebagus, juga pelayanan bagus, lemah lembut kan, ya kan. Nah, kalau habis makan ditanya bagaimana, ditanya kasih survei kan, tanya dulu gimana. Nah, waktu mereka kasih tanya lah, gimana Bu, nah, gitu kan. Kadang-kadang nama pers pakai nama, nah, kan nama kan, kasihkan kasihkan kalau ada masukan silakan hubungi ini gitu kan. Nah, terus Anda di data tuh pelanggan di data semua nama-namanya. Boleh data catat. Nah, kan ada stoknya kan. Dia pesan apa kan? Kan ada tuh. Meja nomor berapa? 10 catat. Oh, kayak gitu kan. Terus stok itu apa stok tuh? Kenapa pakai stok tuh? Untuk mengetahui jumlah pelanggan yang datang di restoran kan. Nanti dia ada berapa stok itu dan dia beli apa? Apa yang dibelinya? Nah, misalnya meja nomor 10 dia beli apa? Ada ayam goreng, ada bebek goreng, kan macam-macam kan? Nah, kan kita bisa hitung tuh. Apa minuman yang dibeli kan? Nah, itu. Masih bervariasi. Kalau restoran tidak bervariasi tidak laku. Cuma satu macam ya. Kayak nasi gitu macam-macam. Nasi apa juga? Nasi goreng, apalagi nasi uduk, nasi kebuli, macam-macam kan? Nasi ya. Nah, cuma nasi semacam nasi goreng aja. Nah, kalau saya ada macam nasi, laku enggak kira tuh. Pelanggan pilih mana tuh? Yang bervariasi kan, yang banyak ada pilihan kan, gitu Pak. Jadi banyak faktor sih bisa membuat pelanggan betah ya. Yang penting ini kalau Anda buat restoran tuh itu yang pertama tuh rasanya ya, Anda jual rasanya, tawarkan rasanya yang cocok dengan pelanggan. Untuk mengetahui rasanya rasa yang ingin pelanggan itu survei kan. Untuk survei itu Anda harus punya database pelanggan kan itu kan. Ada punya nomor WA, kalau udah ada pelanggan lain enggak. Kalau belum ada, Anda undang pelanggan tuh makan gratis kalau pertama kali undang ke restoran Anda makan gratis hari pertama kan. Itu ada gitu. Maka kalau baru buka restoran makan gratis tuh. Ada undangan supaya merasakan kan. Wah, kalau enak kan nanti ke situ terus nanti dia menyebar kan. Nah, itu kan gratis. Cuman itu pertama survei, kedua pelayanan bagus ya. Pada waktu Anda tidak masalah kan. Kalau konsumen pesan itu tetap tepat, tidak masalah, tidak perlu dua, pesan capak saya pakai yang pesan capak saya ikan kangkung, kan tidak tepat kan, salah, ada akurat. Jadi ya ramah, disapa konsumen, itu kan dihibur, disenangkan konsumen kan, lebih betah kan. Nah, sambil nunggu tuh ada apa kan, jangan terlalu lama, jangan terlalu lama memproses pesanannya kan. Selama nunggu tuh dikasih apa lah gitu, acara apa gitu, apa dia enggak tahu udah ada makanan situ kan. Yang biasanya lama gitu kan, enggak cepat lama kali ini, nunggu lama.
gitu kan. Nah itu biasanya pelanggan ini cepat, pelayanan cepat tuh ya, udah cepat kan. Nah, itu enak, kalau restoran sih enak ya. Tuh ya, mau buka usaha restoran ke Deninda? Hah? Mau Udah ada kali itu. Hah? Udah ada. Insya Allah, Pak. Iya bagus tuh, karena masih menjanjikan banyak restoran, tapi kan siapa yang menangkan, siapa yang bisa membeli rasa yang lebih enak kan? Kayak kan nggak apa-apa. Masalah rasa, Pak. Rasa nih, kalau itu rasa dan pelayanan kan, itu ya rasanya. Tapi untuk terjelas pilihlah juru masak yang terampil kan. Nah, ada juru masak yang nggak bagus, masalah kita sudah enak, ya kan? Ada. Kalau bapak misalnya makan di mana bapak? Bapak makan di ini 2 tuh di Tanggal 2 kan. Walaupun agak mahal tapi enak gitu kan. Kalau suka yang penting enaknya bukan harganya kan. Kalau itu makannya harga murah tapi tidak enak, mau makan enggak di restoran? Harga murah sekali, tapi tidak enak. Enggak kan? Ya kan? Nah, itu kita pilih rasa yang enak. Nah, dan itu pertama konsumen rasa dulu. Habis itu baru harga kan. Harga dulu, rasa dulu baru harga. Layanan bagus kan, tempatnya bersih itu kan. Nanti taman menyenangkan itu kan. Nah, itu menyenangkan, itu menyenangkan sehingga pelanggan itu tidak betah. Ada TV ke sambil nunggu tuh nonton TV kan. Ada acara kan. Jadi tidak terasa datang makan di meja kan. Kalau ada acara enggak ada apa yang dilihat tuh kan konsumen kadang bosan juga ya enggak? Bosan. Nunggu kapan. Udah lapar, bosan kan itu. Nah, dia masih yang menyenangkan pelanggan tuh. Tapi tidak gampang sih, itu teori gampang tidak nyebutnya gini, tapi teorinya prakteknya susah. Tuh, gimana Deninda itu kalau ada bapak tuh. Ini rasa pelayanannya ya. Nah, dengan SDM-nya bagus juga, SDM-nya kan, pelayanannya kan. Latih itu tidak boleh merengut yang pelayanannya itu tidak boleh. SOP apa? Ada SOP yang bagus kan. Kalau walaupun konsumen itu cerewet, cuma biarkan jadi. Nanti capek sendiri ya, Pak. Kita tetap pertama senyum kan. Itu kalau marah tuh capek sendiri marahnya itu. Kita dengarkan ya, kenapa kalau dimarah kan, kita maaf, kita mendapat maaf apa kasar kita perbaiki kan gitu kan. Nah, maka ada pelatihan tuh, pelatihan itu. Tapi kalau jangan jadi pelayan, jadi manajer ya enggak. Jadi manajer. Jadi pelayan, jadi manajer hotel kan, atau manajer di restoran atau punya perusahaan. Nah, kan mempekerjakan banyak orang kan, itu kan bermanfaat bagi orang lain kan. Nah, itu. Jadi nanti jadi akuntannya, kan nanti dari manajer punya restoran, punya perusahaan, nanti bisa mempekerjakan kawannya nih, kerja dengan dinas semua nih. Jadi siapa jadi akuntannya kan. Mantap kan. Tahu kan? Kita doa nih kan, semua saling berdoa kan. Siapa dulu berdoa kan. Lagi mau tanya lagi silakan. Gimana Deninda? Udah puas belum jawaban Bapak atau diskusikan dengan kawan-kawan? Alhamdulillah udah, Pak. Ya, kalau pun enggak apa-apa. Dengan dosen kan kalau belum puas kan? Jangan bilang Bapak dosen puas padahal belum puas enggak? Apa? Kita saling berdiskusi. Dan lagi silakan. Ya nanti kalau udah masuk udah mis gitulah ya, banyak lika-likunya enggak, banyak macam-macamnya tuh. Belum lagi kalau ada orang yang hati sukses kan, ya, anggota aja bisa hati kita sukses kan. Nah itu aja anggota kita beradik bisa saling iri kan. Banyak tantangan di situ ya. Kalau kita berhasil itu ya, emang kita banyak rajin ibadah juga pada Allah kan. Belum lagi lingkungannya ya Pak. Lingkungannya kan, udah. Jadi kita maka harus banyak berdoa kepada Allah, banyak baca banyak ibadah tuh supaya kita dilindungi kan dari mara bahaya gitu kan, dilindungi fitnah kan. Ini macam di situ fitnah tuh ini loh, ada sengaja lah ini tidak bagus lah. Kan banyak sinetron TV kan tentang bisnis kan. Itu contoh. Bagaimana kalau tidak suka kita berhasil, kadang kita dikasih inilah, difitnah lah, produk kita begini lah, itu juga harus dipelajari kan. Kan ada sudah ilmunya gitu. Nah, itu banyak contoh tuh. Semua di TV itu pelajaran untuk kita. Contoh TV itu yang tentang bisnis ya. Orang berhasil di mana nanti dibunyikan, jelek-jelekkan. Kan akan ada teroris kan?
Kan di kita ada yang teroris kan, teroris itu jangan sampai ada banyak teroris di depan kita kan. Maksudnya, Pak? Teroris. Arti kosmis sebagai teroris itu menyebarkan keburukan tentang kita ke orang lain. Kamu teroris katanya. Saya kira teroris apa, Pak? Teroris di marketing ada teroris kan? Ada hanya di dunia politik ya. Di dunia marketing juga ada teroris. Artinya itu konsumen menjelekkan produk kita. Bisa. Teroris ya namanya, menjelekkan buruk. Karena kita sukses, bisa kak anggota kita jadi memburukkan kan? Yang irati kan? Juga teroris namanya. Oh, sebutannya teroris. Teroris. Ini teroris tidak hanya di dunia politik, ya dunia marketing bisa ada terorisnya juga ada. Nah, kalau nanti maka kita harus waspada, hati-hati pihak kita kan. Nanti kita selalu lembut kan ya. Maka jangan bertengkar pelanggan kan. Nah, itu. Maka kita kalau kita sukses itu harus bersedekah, berbagi kan. Hati kan gitu kan. Itu sedekah itu kan untuk menghindarkan bencana kan, betul nggak? Betul. Sedekah itu untuk menghindarkan kita dari bencana. Kalau kita berhasil tidak sedekah, orang tidak suka, bahkan tidak suka kan, harus pelit tentunya. Oh, wasit tuh. Nah, kita banyak macam-macam lah tuh, ya kan? Tidak berkah ya Pak? Berkah. Dan banyak bencana kalau tidak sedekah kan? Iya kan? Jadi kalau sedekah tuh daripada bencana, itu buktikan ya lah. Kan kalau sudah disedekah itu tidak ada bencana. Itu sudah dipraktekkan tuh buat sedekah. Orang sedekah di mana jauh dengan bencana kan, sama Allah kan. Kalau kita punya bisnis juga gitu, sedekah tuh bagus, bisnis kita kan lancar, bebas dari gangguan kan, karena Allah jaga Allah kan. Orang ini sedekah kan, bahkan akan senang. Kenapa? Orangnya suka sedekah, suka bagi-bagi, suka membantu orang yang tidak punya kan. Orang yang tak suka pun tiba-tiba suka pula. Dijaga kita oleh orang-orang kan. Nah, jadi Allah tapi pertama manusia yang jadi kita kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita jadi pengusaha yang sukses, yang banyak duit, tapi tak pernah sedekah, tak pernah bagi. Apa kata orang macam-macam lah omongan orang kan. Nah, itu buktinya. Itu ya. Sama dengan dosen kayak bapak dosen. Dosen itu juga kita harus sedekah. Senyum ya Pak. Ya senyum. Kembali lagi ke senyum betul. Ya kan? Kalau kita dosen itu suka senyum ikhlas tuh itu banyak mahasiswa suka kan? Suka belajar, suka berkomunikasi, tidak takut kan? Tidak kaku ya Pak. Tidak takut dosen kan? Kalau juga kalau dosen apa senyum. Juga ada dosennya yang suka bersedekah ya kan, banyak ada dosen tak bersedekah, ada ya kan, nggak ada dosen suka sedekah kan gitu. Itu insya Allah tidak bagus kan gitu kan. Itu gimana dengan anda suka sedekah enggak? Tapi sedekah itu ya hati-hati sedekah itu yang apa tuh sesuai dengan jalurnya kan. Kalau sedekah ini tapi tidak ada pertanggungjawabannya, tahu enggak? Gimana tuh Pak? Banyak mereka minta sedekah tapi bantu ini tapi tidak ada pertanggungjawabannya, misalnya kayak laporan gitu. Sudah kayak laporan. Saya uang itu apa kan? Kita takutnya uang itu untuk masuk kantong pribadi kan. Dengan dasarnya ini macam masjid kan. Banyak masjid dari Sulawesi masjid itu. Cuma masjid kan. Dari Sulawesi ke Kalimantan. Itu jawab benar saya bilang. Tapi tidak tahu untuk apa tuh uang itu kan. Pakai proposal itu udah lama-lama. Nah, itu jadi juga kan. Sedekatnya dekat kita aja. Nah, sekitar kita tuh ada apa itu kita sedekahkan kan. Nah, kayak bicara banjir, itu perlu sedekah tuh banjir kan. Nah, sedekah itu dengan hanya uang aja, tenaga, pikiran kan. Enggak mesti dengan uang. Sedekah itu banyak cara, ya kan. Pikiran. Kalau ada lebih kasih lebih, kalau ada baju lebih kasih baju kan. Makanan kan, karena banyak bisa disimpang tuh Kupas Hulu tuh banjir kan, membutuhkan bantuan kita bantu yang punya kan gitu kan. Nah, kalau terarah gitu, jangan kayak ke bapak tuh ya kayak di jalan-jalan tuh bagus tapi nanti gimana dengan uangnya tuh, ya kan, yang di lampu merah tuh kan enggak tunggu dini tuh, kalau bagusnya pakai rekening silakan kan, mau nyimak silakan rekening ini kan gitu, ada pemerintah yang ngatur kan. Itu ini satu kode yang berhak menerimanya. Kalau di jalan-jalan tuh pakai kotak-kotak tuh
dapat mana salurannya? Apakah sama tidak dinyumbang dengan yang disalurkan itu kan? Itu masalahnya kan? Kadang-kadang kita pun misalnya kalau kita lewat lampu merah, maka susah kan berapa kali nyumbang itu, ya kan? Memang tersalurkan. Tadi yakin apa enggak ya? Melalui lembaga itu kan, kalau pajak bakti dapat melalui lembaga, koordinir UPB misalnya pajak bakti itu dosen-dosen diminta sukarela lah, bukan tidak dipaksa, sukarela itu membantu gitu. Yang Google artinya kan, yang Google artinya bantulah ya gitu kan. Nanti UPB nyalurkannya dari kantor-kantor gitu semua rata tuh udah gitu kan. Karena kita juga mengingat saudara-saudara kita yang lain itu kan mengalami musibah banjir kan gitu kan. Sintang itu, nah itu ya sebulan lah Sintang baru buruk tuh sebulan lama aja kan, lama itu berapa meter ketinggian itu kan, karena masih kapas subuh nih, masih banjir kan, sebagainya. Oke. Nah, kalau banjir juga berusaha, apa tuh bisa hancur kan, bisa hancur kalau banjir. Gimana mau usaha, ya kan? Dari usaha. Jadi itu namanya lingkungan bisnis. Jadi bisnis banyak macam platform bahasa itu. Ya kan, ini kita pilih tempat yang aman kan bulan ada aman lagi lain enggak kan ada bencana dah. Gitu. Oke, ada lagi yang mau jawab silakan atau Nomor 7 Pak. Buat tanya nggak? Nomor 7. Nomor 7. Nah, silakan. Ya, Pak. Silakan nomor 7. Saya Pak. Silakan Wawan ya, Wawan. Ya, Pak. Membaca surah Al-Ankabut. Silakan Al-Ankabut. Ayat 6 Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya hasan ilal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul adzim. Artinya Pak, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Apa hubungan dengan CRM itu? CRM itu kita tidak boleh berdebat dengan pelanggan. Ya, berdebat dengan pelanggan kan? Dengan berkata secara baik-baik dengan pelanggan. Kita jelaskan yang baik-baik kan, tidak boleh kasar. Iya, itu dia berdebat tadi itu, tidak boleh kan? Boleh berdebat, itu kunci dalam bisnis itu. Kan udah ada dalam Quran, udah ada. Dalam Quran udah diberitahu dah tipsnya untuk berdagang bisnis kan, tidak boleh berdebat. Karena kita bisnis dengan pelanggan, kita tidak boleh dengan pelanggan kan gitu. Kalau bahasa agama tidak boleh dengan Alkitab kan, kan agamanya. Kalau bahasa marketingnya tidak boleh berdebat dengan pelanggan, kecuali dengan cara yang baik-baik umumnya. Itu kan? Pelajaran kan? Iya benar, kecuali dengan cara yang baik. Baik, kalau kita itu baik, di penjelasan dengan baik kan? Kasar, kita baik aja. Secara konsumen mau kasar silakan, itu konsumen kan, mau kasar kan? Kan dia dong dosanya dia kan? Kita tetap baik lemah lembut, walaupun konsumen itu kasar, ngomong macam maki-maki kita tetap lemah lembut menerangkannya kan. Nah itulah jadi pebisnis yang baik, bertakwa kan. Walaupun kasar tidak apa-apa, bukan mereka itu kasar kan, tapi kita sebagai pemasar tetap harus lemah lembut, memberi penjelasan. Kita menolak, kita tidak setuju boleh, tapi dengan memberi jawaban dengan lebih baik kan, secara lebih baik, tidak dengan kasar itu. Maksudnya itu tidak berdebat. Memang dalam Islam tidak boleh berdebat kan. Artinya berdebat kasar tidak boleh berdebat memang nggak boleh. Kalau kita ada acara apa tuh diskusi, tidak boleh berdebat, yang berdebat kusir tak boleh. Kita bicara biasa, ada dasarnya apa kan? Oh tidak boleh, ini Quran ayat apa itu boleh kan? Nah, kalau kita berdebat ada dasar tidak boleh kan? Dasar debat ya, dasar debat namanya. Oke, itu ya udah bagus ya. Jadi itu hubungannya tidak dengan CRM. Tidak boleh berdebat, jadi itu kecuali dengan cara yang baik. Yang baik itu apa? Lemah lembut tadi lah. Ya, siapa lagi mau menjawab silakan. Saya Pak. Ya silakan. Nomor 10 Pak. Ya silakan. Oh, siapa? Iya. Iya Pak.
Silakan Firman 10. Menjelaskan manfaat dan fungsi CRM. Jadi fungsi CRM yaitu menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dan dari customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Manfaat dari CRM itu mendorong yang pertama mendorong loyalitas pelanggan, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional kerja, mengurangi biaya produksi, yang keempat meningkatkan time to market, yang kelima mendapatkan pendapatan secara optimal. Itu Pak, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nomor 6 nih tadi? Cik udah kemana nih? Nggak ada dia. Nomor 6. Kamu jawab nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Ada Cik enggak? Ada Cik kemana? Kadang jaringannya keluar dia. Nomor 6 ada? Nomor 6. Kamu coba nomor 6. Nomor 6. Enggak ada. Coba nomor 6. Ada nomor 6 enggak? Nomor 6. Siapa mau coba nomor 6? Jawab nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Wawan mau coba Wawan? Nomor 6. Kenapa itu, Pak? Nomor 6, Wan. Nomor 6, Pak. Nomor 6. Surat apa tuh? Al-Ankabut ya? Anis. Surat apa? Nomor 6 apa tadi nomor 6? Surah Al-Asyafa. Coba. Ayat 2 dan 3 ya, Pak? Ya. Masya. Masya. Yang terakhir ya, paling terakhir. Oh, paling terakhir, Pak. Ini paling terakhir nih, nomor 6 nih. Ada mau setengah 6 itu mau maghrib. Ya kan, nomor 6. Ayat 2 dan 3. Ada Pak, lagi nyari surahnya Pak. Yang lainnya sampai yang sudah dapat silakan, yang sudah dapat silakan. Saya Pak, Timah Pak. Timah silakan Husnul. Silakan Husnul. Baca surah As-Saf ayat 2 dan 3 dan menjelaskan isi kandungan dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina la taf'alun. Tan indallah, artinya wahai orang yang beriman, mengapa kamu itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan yang tidak isi kandungannya itu. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat kesempurnaannya, yang mengingatkan hilang suaranya. Akan yaitu mereka mengatakan sesuatu mengerjakannya. Allah memperingatkan bahwa sangat besar dosa, tetapi ia sendiri tidak dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat.
saya. Wassalamualaikum. Jaringannya nih, jaringan. Jaringannya low, bandwidthnya low. Gimana artinya tadi? Artinya gimana? Wahai orang-orang yang beriman, Ah, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. ya, jadi apa hubungan dengan CRM? Jadi maksudnya jangan suka janji tapi tidak dikerjakan kan? Jangan bisa gini ada logo. Kami siap mengantar pesanan Anda kan? Pesan Anda kemana saja? Ya, tapi bukan itu diantar kan? Kan gitu. Nah, jadi hati-hati juga masang itu kan. Jadi harus sesuai kemampuan kan. Kami siap melayani Anda 24 jam. Kita ada misalnya ada yang rusak jam 2 kita hubungi tak ada. Nah, lupa tak. Ya kan? Boro-boro diangkat kalau kita nelfon. Kan enggak boleh kan? Jadi kita jadi itu kemampuan kita yang kita apa yang kita lakukan, apa katakan yang berbeda perbuatan gitu kan. Nah, itu masuk benci itu kan, enggak boleh berdusta kan. Kan cuma melakukan suka berdusta, berbohong kan. Kalau berjanji dia berbohong dan khianat itu kan gitu. Ya kan? Kayak gitu kan? Ya benar. Apa kita kata kami siap mengantar pesan Anda. Kita pesan misalnya gini tak diantarnya. Alasannya pun tidak ada motor lah, tidak ada apa. Kan dia siap mengantar kan? Mengantar itu satu lah. Kan gitu logikanya kan? Nah, itu maksudnya gitu. Jadi itu mulai CRM. Jadi memang berat CRM itu ya kalau kita komitmen berat juga. Jadi, maka kita janji itu kita pikirkan dulu berjanji. Boleh berjanji tapi harus sesuai dengan kemampuan kita kan, sumber daya kan, yang saya janji. Kami misalnya kami siap selalu menyediakan makanan yang makan yang enak, kan. Ya, harus siap tuh dengan sumber dayanya kan. Kalau tidak kecewa kan, jangan udah janji gitu tapi tak sesuai janji gitu. Nah itulah maknanya ya, asal itu kan. Dalam sebuah aspek gitu ya. Jadi pasti ditepati kan, kalau enggak tepati gitu ya. Boleh berdusta. Boleh juga dosen juga harus janji tepati gitu. Kalau masuk aktif harus gini, tetap tepati gitu kan, enggak boleh berbohong. Kita juga sama, semoga kita sempat janji kan. Gitu ya. Oke lah ya, jadi semoga sore ini ilmunya sedikit ini, walaupun beberapa jam ini ada manfaatnya lain enggak, ya kan, CRM ya kan. Customer Relationship Marketing Management ini harus dipunyai oleh semua perusahaan ya. Kalau Anda berbisnis harus berusaha untuk mempunyai CRM yang baik, ya kan, biar bersaing kan gitu. Ingat ada kekuatan apa tadi itu, ada kekuatan apa dalam berbisnis kan. Kita saling meningkatkan silaturahim, ya kan, ya, sedekah, senyum itu satu yang gitu kan. Kita harus punya CRM yang baik. Oke ya, untuk ini Bapak sudah sungguh. Terima kasih atas kalian sudah semua, semoga bermanfaat bagi semuanya dan kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti diberikan ya. Terima kasih Pak. Silakan meninggalkan ruangan. Sudah Bu.